Setelah Raka berhasil membakar kitab pesugihan dan mengalahkan sosok Buto Ijo, desa Gunung Jati mulai kembali tenang. Namun ketenangan itu ternyata hanya sementara. Raka yang kembali dari hutan larangan tidak lagi seperti dulu. Wajahnya masih sama tapi auranya berubah. Tatapannya kosong, senyumannya ganjil, dan kadang saat ia berjalan melewati cermin, bayangannya tak mengikuti. Malam pertama pasca ritual Buningsih yang masih lemah, sering mendapati Raka berdiri menghadap tembok di tengah malam, berbisik sendiri dalam bahasa yang tak dikenal. "Raka, kamu ngapain, nak?" "Aku sedang berbicara pada teman lamaku, Bu. Dia belum pergi." Malam-malam berikutnya hal aneh makin sering terjadi. Kucing-kucing desa berlarian menjauh dari rumah Raka. Ayam-ayam mati mendadak dengan mata terbuka. Dan yang paling menyeramkan, anak kecil yang lewat rumahnya mengaku melihat raksasa hijau besar duduk di atap rumah. Pertemuan rahasia Raka akhirnya mendatangi Mbah Sarto lagi. Kini dengan wajah pucat dan suara yang terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. "Aku merasa ada yang hidup di dalam aku. Kadang aku tidur, tapi kakiku berjalan sendiri. Kau kerasukan sisi jiwa Buto Ijo. Darah pesugihan itu sudah menyatu. Kau bukan cuma manusia lagi." Mbah Sarto menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk menghapus pengaruh Buto Ijo sepenuhnya. Raka harus masuk ke dimensi asal Buto Ijo dan menghancurkan jantung pesugihan, sumber kekuatan makhluk itu. Namun jalan menuju dimensi itu tidak bisa dibuka sembarangan. Raka harus menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media masuk, dan jika gagal, ia akan terjebak selamanya dan Buto Ijo akan sepenuhnya menguasai raganya di dunia nyata. Ritual terlarang Mbah Sarto dan Raka memulai ritual pemanggilan di tengah hutan. Angin menggila, tanah merekah, tubuh Raka terangkat ke udara. Matanya menyala hijau dan jeritanya terdengar seperti suara 1000 orang. Tiba-tiba Raka jatuh, dan ia telah masuk ke dimensi gelap Buto Ijo. Di sana langit merah darah, tanah penuh tengkorak, dan di tengahnya berdiri pohon raksasa dengan jantung hitam berdenyut, tapi ia tidak sendiri. Buto Ijo berdiri menantinya, kini lebih besar dari sebelumnya dan berkata, "Aku telah hidup di darahmu. Kau pikir kau bisa membunuh dirimu sendiri?" Pertarungan jiwa dimulai. Raka melawan, tapi perlahan tubuhnya melemah. Namun saat ia nyaris kalah, suara lembut ibunya terdengar dalam pikirannya. "Jangan biarkan kegelapan menguasaimu, nak." Dengan sisa tenaga dan keberanian, Raka menikam jantung itu dengan pusaka terakhir dari Mbah Sarto. Ledakan cahaya menyapu semuanya. Kembali ke dunia nyata, Raka terbangun di altar. Tubuhnya lemah, tapi ia masih hidup. Mbah Sarto tersenyum, walau matanya menangis. "Kau berhasil, tapi pengorbananmu tak kecil." Kini Raka bebas. Tapi sebagian kekuatan Buto Ijo tetap tinggal di tubuhnya. Ia memilih meninggalkan desa, hidup menyendiri sebagai penjaga antara dunia manusia dan dunia pesugihan. Ia tahu, banyak jiwa lain yang masih terjebak dalam perjanjian darah, dan tugasnya belum selesai. Raka kini telah menyegel 2 dari 7 jiwa Buto Ijo, tapi kutukan dalam tubuhnya semakin kuat. Kadang-kadang, ia merasa dirinya bukan lagi manusia. Tanda-tanda aneh mulai muncul di tubuhnya. Kulit menghitam saat marah, suara berubah berat, dan bayangan Buto Ijo muncul setiap kali ia melihat cermin. "Raka," suara Mbah Sarto menggema dari pusaka yang ia warisi. "Jika 7 jiwa Buto Ijo lengkap, gerbang pesugihan akan terbuka. Kau harus membuat pilihan, menghancurkan segel, atau masuk dan hancurkan sumber kekuatan iblis itu selamanya." Raka sadar, perang ini bukan hanya melawan pewaris tapi juga melawan waktu dan dirinya sendiri. Di pinggiran pantai selatan Jawa tinggal seorang pemilik kapal besar bernama Pak Jatmiko. Ia dikenal sebagai dermawan, membantu nelayan dan penyelamat ekonomi daerah. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ombak jadi hitam dan laut memuntahkan mayat. Raka menyelidiki dan menemukan kebenaran mengerikan. Pak Jatmiko mempersembahkan awak kapalnya sebagai tumbal untuk menjaga kejayaan armadanya. Saat malam ritual tiba, Raka menyelinap ke kapal utama. Ia melihat Jatmiko berlutut pada patung Buto Ijo dari karang laut. Bersujud dalam bahasa gaib, tiba-tiba air laut membentuk sosok Buto Ijo raksasa yang menyerangnya. Pertarungan terjadi di tengah badai. Raka melompat dari layar kapal ke gelombang, menusukkan pisau pusaka ke jantung patung. Segel ketiga pecah, laut tenang. Tapi tubuh Raka mulai retak, 3 segel, dan jiwaku mulai dimakan kegelapan, bisik Raka pingsan di pantai. Di sebuah dusun tua di lereng Gunung Lawu,
Raka mendengar kabar adanya 2 anak kembar yang tak pernah tumbuh besar. Mereka tinggal di rumah megah tanpa orang tua. Anehnya semua penduduk desa tunduk pada mereka. Raka datang dan segera merasakan hawa kematian. 2 bocah itu tersenyum padanya. Kami bukan anak kecil, kami adalah penjaga gerbang keempat. Ternyata mereka adalah roh anak-anak tumbal yang menjadi pewaris pesugihan untuk seorang bangsawan kaya di masa lalu. Jiwa mereka penuh dendam dan terikat oleh segel buto ijo. Mereka memanipulasi realita, menjebak Raka dalam dunia mimpi, membuatnya hampir melupakan siapa dirinya. Tapi satu hal menyelamatkan, suara ibunya. Raka tersadar, lalu mengorbankan sebagian kekuatan gaibnya sendiri untuk menyucikan roh kedua anak itu. Jiwa mereka tenang. Segel keempat lepas. Tapi kini, Raka tidak sepenuhnya manusia. Dengan 4 segel terkumpul, pintu pesugihan utama di hutan larangan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Langit di atas desa Gunung Jati kembali kelam. Kabut berdarah muncul tiap malam. Mbah Sarto muncul dalam penglihatan terakhirnya. Raka, jika 7 segel lengkap dan kau tak segera menghancurkan sumber kekuatannya, Buto Ijo akan hidup lagi. Kali ini, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai dewa iblis di dunia manusia. Raka kini sadar, ia harus mengumpulkan sisa segel lalu masuk ke makam 7 iblis dan menghancurkan semuanya, termasuk dirinya sendiri jika perelai. Raka menatap tangannya yang kini bersisik hijau. Matanya menyala di kegelapan, tapi jiwanya masih manusia. Aku sudah bukan siapa-siapa. Tapi jika tubuh ini bisa jadi kunci menutup gerbang iblis, maka biar aku jadi korban terakhir.